Salam, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi 23 Januari 2021. Bacaan kita saat ini dari Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu dalam doa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Tuhan menempatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi sulu dan pelita di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan kami yang kokoh di dalam menjalani hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Engkau ya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, kepada hamba-Mu dan juga bagi segenap pendengar firman-Mu saat ini. Kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dimampukan menjalani kehidupan kami, khususnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami melalui firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini, ratapan dalam doa. Ratapan dalam doa. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, doa adalah satu-satunya wadah di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita menyampaikan pujian, kita menyampaikan syukur, bahkan pergumulan kita. Suasana doa mestinya diwarnai dengan kejujuran hati manusia di hadapan Allah. Dalam Alkitab kita mengenal Yeremia yang dijuluki Nabi yang meratap. Tugas Yeremia berbahaya, yaitu mengkhotbahkan kehancuran Yehuda sebagai hukuman Allah. Banyak orang tidak menyukai khotbah-khotbahnya dan ada yang melakukan kekerasan terhadap dia, seperti yang dilakukan oleh Pasyur dalam ayat 1 sampai ayat 6 perikop bacaan kita. Yeremia juga menjadi bahan tertawaan karena yang ia nubuatkan tak kunjung terjadi, belum digenapi Allah dalam pasal 20 ayat 7 sampai ayat 10. Apa yang membuat Yeremia bisa bertahan menjalani tugas kenabian yang sangat berat ini? Dengan doa Yeremia menghadap Allah dan dengan jujur mencurahkan rasa sedih, rasa kecewa, bahkan marah, ratapan Yeremia ini seakan senada dengan doanya di dalam pasal 15, tetapi bahasanya lebih keras. Ia menyesali, bahkan mengutuki hari kelahirannya dalam ayat 14 sampai ayat 18. Meratap dalam doa menolong Yeremia melihat situasi buruk dari sudut pandang Allah dan membuat dia menyadari kehadiran, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Menjalani hidup secara Kristen tidaklah mudah, seperti Yeremia di tengah banyaknya dan beratnya tugas kehidupan yang ada di pundaknya.
dan di atas pundak kita. Mari kita menjadikan disiplin doa sebagai sumber kekuatan, sebagai kesempatan bicara jujur kepada Allah, sebagai tempat menemukan semangat, menemukan keberanian dan kesegaran rohani untuk menekuni panggilan sebagai utusan Tuhan, saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan saat ini, yang mana sebagai anak-anak Tuhan, kami sering merasa lemah di dalam kehidupan kami tak berdaya, dan juga kami merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan dan sesama kami. Tetapi saat ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan memedulikan kehidupan kami, dan karena itu yang dituntut dari kami ialah dengan tekun berdoa dan menaruh harap di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan cara Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.